Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hari pertama PSBB di DKI Jakarta, kita terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat malam, Pak Yusri. Malam, Pak. Pak Yusri, apa saja evaluasi Polda Metro Jaya pada pelaksanaan PSBB hari pertama ini, Pak, di DKI Jakarta? Terima kasih. Jadi memang hari ini adalah hari pertama pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 yang kita laksanakan. Di dalam pembatasan moda kendaraan memang betul sejak kemarin sudah kita siapkan 33 checkpoint yang kita siapkan, yang terdiri dari 11 checkpoint itu ada di perbatasan, kemudian 13 di terminal dan juga di stasiun kereta, juga ada di dalam kota, ya dalam kota seperti di Bundaran Senayan, Semanggi, Bundaran HI dan Harmoni, ada 4 di situ. Kemudian juga kita siapkan ada 5 di pintu tol, ya. Jadi ada 33 di sini checkpoint. Kegunaannya apa? Di situ adalah tempat nanti anggota lantas dan juga anggota daripada Disub di situ untuk mengawasi selama 3 hari ini kita lakukan adalah sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat biar tahu sambil kita mengecek bagaimana kesiapan masyarakat dengan pelaksanaan daripada PSBB ini. Demikian, Mbak. Baik, untuk hari pertama dan 3 hari ke depan yang Bapak sampaikan adalah fokusnya sosialisasi. Nah, apa saja fokus sosialisasi dari pihak kepolisian ini, Pak? Dalam pembatasan moda kendaraan ini kan ada 2 yang jadi permasalahan yang dijadikan titik krusial di sini. Yang pertama adalah bagaimana pembatasan orang di dalam kendaraan umum maupun juga kendaraan pribadi. Kemudian yang kedua adalah pembatasan pengirim barang dalam hal ini. Nah, untuk pembatasan kendaraan pribadi maupun orang sudah ditentukan dalam juknis juga jelas turunan daripada peraturan gubernur dan juknis dari Disub. Bahwa misalnya saja kendaraan sedan itu yang biasanya ada 4 seat itu bisa dipakai cuma dengan 3 seat saja, karena kan yang dikedepankan adalah physical distancing, jaga jarak, 1 di depan, 2 di belakang. Nah, pada saat kita lakukan pemeriksaan di checkpoint, di 33 checkpoint yang ada yang kita siapkan, apabila kita menemukan, termasuk kan di situ ada penggunaan masker, yang keharusan penggunaan masker. Kita menemukan ada pelanggaran di situ, kemudian kita himbau ke mereka. Contoh, tidak pakai masker, kita kasih tahu suruh pakai masker. Dan mereka ada yang punya masker tapi tidak dipasang, ya kita himbau dipasang. Kemudian juga yang tidak punya ya kita berikan masker pada saat itu. Yang kedua lagi, apabila melebihi muatannya, itu kita kasih sanksi mereka, suruh pulang saja dulu, turunkan 1 penumpang. Karena ketentuannya sedan adalah 1, 2 di belakang. Untuk kendaraan yang 3 baris, cuma 4, 1, 2, 1. Ini itu kita sampaikan, termasuk juga sepeda motor. Sepeda motor yang tidak pakai masker, kita himbau untuk segera pakai masker. Karena memang kita upaya sekarang ini adalah sosialisasi biar masyarakat ini bisa disiplin dan paham bahwa PSBB ini di DKI Jakarta sudah diberlakukan. Upayanya apa disiplin ini? Adalah supaya masyarakat bisa tahu bahwa penyebaran COVID-19 ini bisa kita putus. Demikian, Mbak. Baik. Terkait dengan sosialisasi penggunaan masker, kemudian pembatasan jumlah penumpang untuk kendaraan pribadi. Nah, lalu bagaimana juga terkait dengan angkutan umum, Pak? Bagaimana pantauan hari ini? Sudahkah benar-benar mematuhi aturan Pergub terkait pembatasan jumlah penumpang dan juga jam operasional untuk kendaraan umum? Pak Yusri? Jadi memang pendataan secara langsung kita berapa, kita hitung secara ini kuantitatif kita belum ya. Kita belum menghitung. Tapi secara persentase saja perkiraan bahwa memang masih ada sekitar 50% lah yang masih belum mengerti. Nah, menyangkut dengan kendaraan umum juga sama kita lakukan. Kan ada 13 titik di stasiun kereta, kemudian juga ada di terminal-terminal kita menempatkan anggota lantas dan juga Disub di sana. Pada saat akan berangkat kita ingatkan mereka semua, PO sudah kita sampaikan. PO bus termasuk MRT, LRT juga sudah ngerti semuanya bahwa memang pembatasan kali ini cuma 50%. 40 seat cuma 20 seat yang ada. Yang boleh masuk harus menggunakan masker, yang boleh naik ke kendaraan umum. Itu terus kita sosialisasikan ke masyarakat. Kalau tidak ada, kita siapkan maskernya. Nah, sehingga dari pihak PO juga sudah bisa koordinasi yang baik, masyarakat juga sudah bisa disiplin mengetahui. Inilah 3 hari terus kita lakukan masif. Kita mengingatkan masyarakat supaya mau peduli, mau peka terhadap dirinya. Iya, selain soal transportasi dan juga mobilitas warga, ada hal lain yang juga diatur dalam PSBB, yakni terkait dengan larangan berkerumun, dan mereka yang berjualan ini layanan yang diizinkan adalah delivery dan juga take away. Apakah ini sudah benar-benar juga dijalankan di hari pertama PSBB, Pak Yusri? Dalam hari pertama PSBB juga kita sekarang sudah laksanakan secara masif ya, Mbak ya.
kita ambil dari grassroots yang paling bawah. Di bawah siapa? Di situ ada Babin Kaptipmas, Babinsa, 3 pilar lah dengan camat, dengan RT maupun RW yang ada. Juga di Polsek ada dan Ramil, Kapolsek dan juga camat. Mereka ini yang betul-betul masih, karena memang kan pelaksanaan pembatasan kerumunan ini kan sejak tanggal 19 Maret yang lalu sejak diturunkannya maklumat Kapolri nomor 2 bulan 3 tahun 2020 itu sudah kita lakukan. Tetapi dengan berlakunya PSBB di DKI Jakarta ini kita betul-betul memang harus tegas. Ya, kemarin-kemarin kita himbau secara halus, humanis dan persuasif kita gunakan. Walaupun juga sama, kita kedepankan adalah preventif, pencegahan. Kita ketemu, pasti akan kita lakukan pembubaran. Karena memang dalam PSBB lebih dari 5 sudah harus segera kita bubarkan secara humanis. Kenapa? Karena kalau tidak kita bubarkan cepat-cepat, nanti dari kumpulan kecil itu akan bisa mengundang yang lain untuk mengumpul yang banyak. Maka cepat kita bubarkan. Termasuk di rumah-rumah makan. Indikatornya sekarang sudah mulai turun, Mbak. Indikatornya ini. Apa? Rumah makan sekarang sudah take away. Sudah tidak lagi menerima. Walaupun ada beberapa memang rumah-rumah makan kecil yang kita temukan. Tetapi kita lakukan dengan tindakan tegas. Kursinya kita lipat, kita balik sambil kita menghimbau secara humanis. Masyarakatnya pun kita kasih tahu, udah jangan duduk di sinilah. Ya, ini penyebaran, ini upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada dengan physical distancing yang dikedepankan. Baik, untuk hari pertama yang dikedepankan adalah persuasif. Lalu untuk ke depan, Pak, apakah Polda Metro Jaya masih mendorong tindakan persuasif atau akan menerapkan sanksi pidana bagi yang tidak mematuhi PSBB? Dan pada situasi seperti apa, Pak, sanksi pidana akan diterapkan? Memang betul, preemptif, himbauan preventif kita, pencegahan semua kita lakukan. Dan ada lagi yang dikatakan represif atau penegakan hukum. Saya sudah katakan dari tadi pada saat Komisi Pers bahwa upaya penegakan hukum itu adalah upaya yang terakhir, opsi yang terakhir kami gunakan. Apabila masyarakat tidak mengindahkan lagi ya apa yang disampaikan oleh petugas pada saat itu, bahkan kemungkinan ada yang melawan petugas, ya contoh saja misalnya kendaraan juga kita sampaikan nantinya bahwa kendaraan sedan ini cuma muat 3 orang, tidak boleh lebih dari itu. Tetapi pada saat itu si pengemudi melawan petugas pada saat itu dengan tidak mau menerima dengan apa yang kita sampaikan secara humanis dan persuasif, bisa saja kita lakukan penindakan. Ya, penindakan apa? Ada dasarnya di pasal 27 di Perpu, di Pergub ini, menggunakan Undang-Undang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Baik, sosialisasi masih terus dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon dalam Top News pada hari ini.